Nah, coba tulis di komen ya. Tulis di komen ya. Saya bersyukur mengenal Nabi. Tulis ya. Jadi kalau Anda sekarang lagi nonton ya, sedang menonton sekarang ini ya. Saya bersyukur. Tulis ya, tulis di komen. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Amin. Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Alhamdulillah, buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat semuanya, Bapak Ibu, adik-adik semua, generasi milenial yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk belajar dan terus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan Maulid di era milenial itu, Masya Allah ya. Saya pribadi, Nasrullah, senang sekali bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan luar biasa. Dan tentunya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu manusia yang mulia. Manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua untuk mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia yang mulia, yang paripurna, yang subhanallah, dengan kemuliaannya kita semua diberikan kesempatan insya Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan dari saya. Ini adalah Magnet Rezeki ya. Jadi kita adalah satu kumpulan dari orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki berkah berlimpah tapi dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kegiatan-kegiatan kita di Pati sekitar 2.000 orang, di Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung. Alhamdulillah selalu dihadiri oleh ribuan orang. Ini acara kita terakhir sebelum pandemi ya, 16 November 2019, dihadiri oleh 3.500 orang. Dan ini ketika kami berkunjung ke Malaysia, lebih kurangnya dihadiri oleh 2.200 orang. Dan bagus sekali angkanya pada tanggal 22 bulan 2 2020 ya. Alhamdulillah ini adalah buku-buku yang saya tulis ya, Rahasia Magnet Rezeki, Diari Garputala, Kajian Magnet Rezeki. Kemudian juga Magnet Rezeki, Karyawan Juga Bisa Kaya. Kemudian ada satu novel untuk remaja yaitu novel Rania. Nah, buku ini alhamdulillah sudah juga dipegang oleh banyak sekali artis di tanah air ya. Ini Shirin Sungkar, Syahrul Gunawan, kemudian juga ini ada yang namanya Anwar BAB ya. Ketika diwawancara di Insert ternyata dikeluarkan ya, secara nggak sengaja ternyata ada buku Magnet Rezeki di sana. Kemarin juga kita manggung bareng Wali ya, alhamdulillah dengan Wali kemarin kita manggung, cuma mohon maaf ya fotonya belum ada di sini. Kemudian buku-buku ini telah membuat banyak sekali keajaiban ya, dan mudah-mudahan dengan keajaiban itu semakin banyak orang yang makin cinta dengan Allah. Nanti saya akan sedikit bahas tentang keajaiban itu. Nah, tapi sekarang ini kita akan membahas tentang sumber keajaibannya ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tema kali ini saya akan mengambil tema Nabiku keren dan ajaib. Itu ya. Jadi nabiku keren dan ajaib. Nah, ini kan tentunya yang hadir adalah anak-anak
muda zaman sekarang ya, yang mungkin ya tadi seperti tadi sambutan disampaikan oleh panitia, mungkin lebih banyak mengenal cerita-cerita tokoh-tokoh dari artis-artis papan atas atau juga atlet-atlet yang sukses gitu ya. Tapi banyak yang mungkin nggak mengenal nabinya ya. Dan ya akhirnya ketika acara Maulid Nabi seperti ini adalah momentum bagi kita untuk lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mengenal Nabi dari sisi keajaiban yang terjadi padanya. Nah, jadi Nabi itu ajaib, luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat film-film Hollywood ya, film-film Hollywood ya, ada Spider-Man, Superman, X-Men, Ant-Man, apalagi ya. Banyak sekali gitu ya yang dikesankan mereka itu ajaib ya. Mereka tuh hebat, luar biasa. Padahal itu semua palsu ya, atau fake ya, atau hoax ya. Tapi kita menikmati hoax itu ya. Kita nonton, bayar gitu ya. Film-film yang seperti itu gitu. Padahal itu semua adalah hoax saja ya. Sementara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sudah mengalami keajaiban itu, mengalami keajaibannya, menguasai keajaibannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mendeliver keajaiban itu supaya kita semua jadi makhluk ajaib. Nah, tentunya teman-teman semua mau seperti itu. Betul tidak? Pastinya ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman semua di sini ada, saya lihat sudah menonton 273 orang ya. Nah, sekarang coba ketik di komen ya, apakah Anda mau ajaib seperti Nabi Anda ya? Nah, kalau seandainya mau, katakan saya mau menjadi ajaib seperti Nabi saya ya. Nah, silahkan ditulis ya di komen ya. Saya ingin menjadi ajaib seperti Nabi saya. Nah, yuk sama-sama kita ketemu dengan Nabi kita ya. Meet the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi kita Muhammad? Tentunya namanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menyempurnakan semua agama. Ya, semua agama ya itu disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang dulunya ya syariatnya A, kemudian ada hal-hal yang nggak bagus di sana disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang syariatnya B disempurnakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah membawa cahaya ya, rahmatan lil alamin. Nah, ini yang paling indah bagi Rasulullah SAW, membawa cahaya rahmatan lil alamin di sekelilingnya. Jadi manusia-manusia di sekelilingnya itu sangat bersyukur dengan kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan ya, ini dia ya, dicintai pengikutnya. Jadi para pengikutnya pasti mencintainya ya. Nah, seperti misalnya kalau kita punya Instagram ya kan, pasti follower-follower kita itu mencintai kita ya, like ya, share, komen gitu ya. Nah, begitu juga Rasulullah dicintai oleh pengikutnya, tapi ya disegani oleh musuh-musuhnya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan cuma dicintai sama follower ya, tapi haternya udah nggak mau, dia pasti unfollow dan seterusnya. Tapi Nabi berbeda. Nabi adalah ya manusia yang dicintai oleh pengikutnya, tapi musuh-musuhnya juga seneng gitu. Suatu ketika pernah ya ada sahabat Nabi, Rasulullah SAW sedang ngaji Rasulullah ya, kemudian tiba-tiba gitu ya, itu Abu Jahal ngedengar ya, Abu Lahab mendengar ya, kemudian mereka senang sekali dengan bacaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka dari satu sudut mendekat begitu ya, ini si Abu Jahal nih ya, kemudian Abu Lahab mendekat gitu kan, kemudian Rasulullah ngajinya di pojok gitu kan. Sementara mereka akhirnya ketemu tuh. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau memata-matai Nabi Muhammad begitu. Padahal mereka sedang menikmati bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita. Subhanallah. Nabi kita adalah Nabi yang sangat dicintai oleh musuh-musuhnya karena yang dibawa adalah keindahan dan keajaiban. Cintanya melebihi kemarahannya, itu Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada para sahabatnya, cintanya kepada hewan, bahkan cintanya kepada ciptaan Allah, tumbuhan dijaga oleh Rasulullah SAW. Sayangnya memancarkan keindahan. Jadi Rasulullah SAW itu punya rasa sayang yang sangat luar biasa ya, sampai
Ya, anak kecil disayang oleh Rasulullah, kucing disayang oleh Rasulullah, ya. Kemudian juga ya ada kambing disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ontaknya merasa sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan hanya mencintai dan menyayangi orang yang ada di sekitarnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Lalu kemudian para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu? Aku lagi rindu. Aku lagi kangen." Ya, kangen dengan siapa ya Rasulullah? Aku kangen dengan ya sahabat-sahabatku, dengan keluargaku. Bukankah mereka ada di sini semua ya Rasulullah? Yang kumaksud adalah orang yang hidup jauh setelah aku. Ini sayangnya Nabi. Sayangnya Nabi, Masya Allah, ya, sampai kita semua ya disebut oleh Rasulullah. Yang aku maksud adalah orang yang hidup jauh setelah aku. Mereka nggak kenal wajah aku, nggak pernah melihat kata-kata, nggak pernah melihat wajahku, nggak pernah mendengarkan kata-kataku, tapi mereka mencintaiku, memegang sunnahku seperti memegang bara api. Masya Allah. Rasulullah SAW menyayangi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang jauh setelahnya. Kita semua, adik-adik semuanya yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Senyumnya merekahkan bunga-bunga. Iya, ya. Dalam satu perjalanan Rasulullah SAW itu ke Syam. Ya, dalam perjalanannya itu ya ada bunga-bunga yang tadinya enggak ya, atau tanaman-tanaman ya yang itu tidak tumbuh. Tapi ketika Rasulullah SAW jalan, Masya Allah, jadi ya merekah ya, menjadi sangat subur dengan kedatangan Rasulullah SAW. Beruntunglah bagi yang mengenalnya, ya. Beruntunglah bagi yang mengenalnya karena dapat masuk surga bersamanya. Ini dia, ya. Beruntung bagi yang mengenalnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal atau belum? Karena Rasulullah SAW diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di yaumil akhir orang-orang yang berdosa ya, mungkin kita, nauzubillah min zalik ya, mungkin kita amal kita nggak banyak, dosa kita kebanyakan. Betul nggak adik-adik semuanya ya? Amal kita nggak banyak, dosa kita kebanyakan. Mungkin dalam yaumil hisab, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan api neraka bagi kita. Terus pada saat itu kita semua, mudah-mudahan sih kita enggak ya, tapi seandainya ya, seandainya itu terjadi pada umatnya Nabi Muhammad yang berbuat dosa, memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya, minta izin dulu sama Allah, ya Allah boleh enggak yang ini diselamatin ya? Oh iya, yang itu kayaknya ya, coba selamatin yang mengenal kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah mengenal Nabi kita? Ya, kalau atlet sepak bola mungkin kenal. Tapi pertanyaannya, apakah atlet sepak bola itu akan menyelamatkan kita di yaumil akhir? Belum tentu. Kalau penyanyi mungkin kenal, tapi apakah penyanyi itu bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah? Belum tentu, ya. Mungkin kalau tadi ya Pak Lurah kenal kayaknya ya. Tapi sehebat-hebatnya ya Pak Lurah, Presiden ya nggak bisa nyelamatin kita dari api neraka. Makanya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar akhlaknya, bukan karena sekedar kemuliaannya, bukan karena sekedar ya kehadiran Rasulullah SAW di bumi. Tapi karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir. Allah. Nah, coba tulis di komen ya, tulis di komen ya. Saya bersyukur mengenal Nabi. Tulis ya. Jadi kalau Anda sekarang lagi nonton ya, sedang menonton sekarang ini ya. Saya bersyukur, tulis ya, tulis di komen. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Amin ya. Tulis ya. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Ayo, saya tungguin dulu deh sebelum lanjut materi kita ya. Kita coba lihat ya. Nih panitia juga pada tulis ya. Panitia pada tulis, saya bersyukur ya. Ini mana komennya ya?
Ya, saya bersyukur mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, karena bisa ya membersamainya ke surga. Oh, subhanallah, sehingga saya bisa masuk surga bersamanya. Amin. Ya, terima kasih Devi Univianti, Sri Retnowati sudah nulis, Arif Kesuma, Kiki Rezeki, ya. Kuini di Aiman, Faisal Reza, saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad. Dede Rindiani ya. Oh, pesan ditarik ya, mungkin diedit ya sama Dede Rindiani ini ya. Wardianto, Atika Abdullah Muhammad Fairuz, wah subhanallah, banyak yang sudah menulis ya. Saya bersyukur bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa masuk surga bersamanya. Qabil tu. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil teman-teman menulis komen, sebelum itu materi dulu deh ya. Nah, jadi ini saat kelahirannya alam mendukung. Nah, ini dia. Saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alam itu mendukung, terdapat cahaya ya yang menyinari seluruh alam semesta pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kelahirannya terdapat cahaya yang disaksikan oleh ya beberapa kesaksian pada saat itu. Bahkan ya ada yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini ya sangat gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Abu Lahab kan masuk neraka ya, sayang ya, sayang ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, karena kan ada tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ah, itu ya masuk neraka. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin Abu Lahab dikurangi siksanya karena di hari Senin itu beliau gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini peristiwa Abraha. Pada saat itu Abraha menyerang Ka'bah. Jadi makanya tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai hari atau tahun gajah. Nah, di sini nih belum lahir aja, ini lebih kurangnya beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Belum lahir aja udah ajaib. Tuh, subhanallah. Ya, belum lahir aja udah ajaib, dikirim burung ababil ya untuk melindungi Ka'bah. Nah, makanya Nabi kita keren ya kan? Nabi kita ajaib, sebelum dilahirkan saja itu sudah ajaib. Nah, apalagi setelah dilahirkan. Digambarkan bahwa Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat berpengaruh di masyarakat sosialnya, lalu kemudian bahkan berpengaruh sampai saat ini menjadi Nabi Muhammad SAW ya. Nah, maka insya Allah teman-teman semuanya, kita semuanya bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kajian Ustadz ya lebih ke arah miracle-nya ya. Karena banyak sekali keajaiban-keajaiban Rasulullah SAW yang harusnya membuat kita bangga ya, memiliki nabi seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ada banyak sekali keajaiban yang mengiringi Nabi Muhammad SAW. Riwayat menyebutkan minimal tuh 300 mukjizat. Karena sebenarnya banyak sekali mukjizatnya Rasulullah SAW, banyak sekali. Ya, setiap harinya Rasulullah tuh ajaib begitu. Ya nggak kayak Spider-Man, ajaibnya pada saat digigit laba-laba ya, atau Superman ya. Nah, seperti apa saja sih keajaiban-keajaiban Nabi Muhammad SAW? Seperti misalnya membuat hujan turun. Pada saat itu ada seorang sahabat gitu kan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong minta turunkan hujan. Turun berhari-hari itu. Rasulullah SAW minta turun hujan. Ting gitu ya. Sampai akhirnya para sahabat melaporkan, ya Rasulullah SAW udah kebanyakan, tolong cukup gitu ya. Dipindahkan sama Rasulullah SAW, tuh awan digerakin sama Rasulullah SAW. Keren banget. Mindahin awan ya. Jadi awan dipindahkan oleh Rasulullah SAW. Pindah, tidak ada lagi di tengah-tengah Madinah, tapi pindahnya ke pinggir-pinggirnya Madinah. Tuh ya, Masya Allah. Hujan turun. Terus apalagi awan menaungi dirinya. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW lagi jalan itu, ya lagi panas begitu ya, itu tiba-tiba awan tuh datang. Ya, mengiringi Rasulullah SAW. Ya tentunya nggak sedekat ini ya, tapi agak jauh. Tapi Rasulullah SAW dihalangi dari
panasnya terik matahari. Nah, teman-teman gimana? Ya, ada nggak yang sudah pernah dinaungi awan? Ya, ini Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi keluar susu dari jari jemarinya. Ya, susu keluar. Ya, pada saat itu sahabat pada kelaparan banget gitu ya. Pada saat kelaparan itu Rasulullah SAW minta diambilkan ember. Lalu kemudian Rasulullah SAW menuangkan susu dari jari jemarinya. Silakan minum. Sampai semua orang minum dengan kenyang. Itu air masih mengucur dari tangannya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, itu keajaiban Rasulullah SAW. Ada lagi pelepah kurma menangis. Ya, pada saat itu para sahabat ini ngedengerin langsung begitu ya. Pada saat itu Rasulullah tuh biasa tuh ya menyender di sebuah pelepah kurma. Kemudian ya pada saat menyender di pelepah kurma itu kurmanya udah mulai mulai tua ya, mulai layu ya. Rasulullah mau mengganti, akhirnya itu disingkirkan dulu nih si batang kurma itu untuk menjadi penyangga Rasulullah SAW kalau lagi khutbah. Itu diletakkan di depan atau di luar dari Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata ketika sholat ya para sahabat mendengarkan tangisan kurma, tangisan pelepah kurma itu seperti tangisan bayi unta, ya, gitu ya. Pokoknya menangis dengan sangat-sangat luar biasa sekali, ya, menangis, ya. Kemudian Rasulullah SAW dikabari, ya Rasulullah ini ada suara tangisan. Loh, kok nggak ada pas dicari, nggak ada onta nih, gitu kan? Nggak ada juga anak kecil gitu ya. Siapa yang menangis? Ternyata itu si pelepah kurma lagi nangis, Masya Allah, lagi nangis, ya. Kenapa kamu nangis, gitu ya? Saya kan udah nggak jadi sandaran engkau lagi. Terus kemudian nanti amal soleh saya bagaimana? Ya Allah, pohon korma coba. Pohon korma nangis berpisah sama Nabi. Kita gimana teman-teman semuanya? Ini ya sahabat pelepah kurma ya. Ya Allah, ya kemudian akhirnya dicep-cep sama Rasulullah, cep gitu ya. Ya dibujukin gitu ya. Nanti kamu bersama aku lagi di surga. Langsung diem. Ya Allah. Sampai kemudian akhirnya Imam Hasan Al-Basri itu setiap membaca hadis itu selalu menangis ya. Kenapa menangis? Ya bagaimana enggak menangis ya. Kurma aja, pelepah kurma aja nangis, bersedih karena ya akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita ya? Nah kita sih kalau bisa jangan berpisah dengan Rasulullah SAW. Karena setiap sholat kita ucapkan Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah keselamatanlah bagimu Muhammad SAW ya. Para nabi. Masya Allah. Nah jadi ada banyak sekali ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban Rasulullah. Dan tentunya nah ini dia ya. Isra Mi'raj. Rasulullah SAW pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, ini kan keajaiban. Ya zaman itu nggak ada pesawat, zaman itu kendaraan itu ya nggak cepet ya. Tapi ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dicapai dalam waktu satu malam. Dan setelah itu Rasulullah SAW bertolak langsung naik ke atas Sidratul Muntaha. Ya, mungkin teman-teman semuanya, adik-adik semua pernah lihat gambar Masjidil Aqsa, itu ada yang warnanya emas kubahnya, di bawahnya itu ada satu batu di mana Rasulullah SAW itu naik ke atas langit, Masya Allah ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita kebagian oleh-oleh dari Nabi, yaitu apa ya? Ada yang tahu nggak oleh-olehnya apa ya? Oleh-olehnya sholat ya, Masya Allah. Kemudian makanan bertasbih di mulut Nabi itu, makanan itu dengar para sahabat dengar. Kok itu ya kurmanya ngucap subhanallah begitu. 1000 malaikat membantu di perang Badar dan perang-perang yang lainnya ya. Dibantu oleh 1000 malaikat dan para sahabat menyaksikan gitu ya. Loh kok kita yang perang jadi banyak begini gitu ya. Dan subhanallah ya malaikat itu membantu muncul di perang Badar.
Sakit beliau hanya 2 kali seumur hidup, nggak sehat beliau itu cuma dua kali. Ini juga keajaiban. Betapa sehatnya Rasulullah SAW. Tahu isi pembicaraan orang lain, Rasulullah bisa dengar dari jauh. Gitu. Orang munafik ngomong apa, Rasulullah bisa dengar gitu ya. Bahkan ya saat itu orang Yahudi, ya orang Yahudi itu nantang Rasulullah SAW ya untuk menceritakan tentang peristiwa Ashabul Kahfi. Nah ternyata Rasulullah SAW itu ya tahu ya siapa ya, ada yang bisikin, siapa yang bisikin? Malaikat Jibril ya. Tandan kurma turun ketika dipanggil Nabi. Hei kurma sini, seng gitu. Coba kembali lagi, seng gitu. Subhanallah. Kemudian ini juga mukjizat Rasulullah, ramalan atau nubuah Nabi yang terbukti hingga hari ini. Banyak sekali ya, banyak sekali ya nubuah-nubuah Rasulullah SAW yang terjadi sampai saat ini. Bagaimana tidak Rasulullah SAW tahu ya tentang bagaimana terciptanya ya bayi. Rasulullah tahu bagaimana ada jantung, ada hati, ada darah. Tahu Rasulullah. Rasulullah tahu tentang penghitungan hari, penghitungan bulan. Rasulullah tahu tentang nanti akan ada gedung-gedung yang tinggi. Ya, siapalah dulu yang tahu tentang adanya gedung yang tinggi, ya. Tapi Rasulullah SAW tahu akan ada gedung yang tinggi, akan ada perjalanan yang singkat, dia luar biasa. Pasar makin dekat, itu nubuah-nubuah Rasulullah SAW. Nah, ini yang dibuktikan oleh NASA, ya. Dibuktikan bukan oleh orang Islam, ya, tapi dibuktikan oleh orang yang gak kenal Tuhan. Nah, apa itu? Pembelahan Tuhan, pembelahan bulan. Nah, peristiwa pembelahan bulan ini, ya waktu itu Yahudi menantang Nabi untuk membuktikan keajaibannya, itu membelah bulan. Akhirnya dengan tangannya, ya mungkin seperti gambaran ini ya, tapi walaupun mungkin nggak persis, tapi kurang lebihnya begini. Rasulullah SAW itu bulan itu dibelah sama Rasulullah, dibelah, gitu. Jadi ada dua tuh pada saat itu, ada 2 tuh bulan, gitu ya, bersinar pada saat itu bulan purnama gitu, bulannya kebelah, gitu. Namun peristiwa ini ya begitulah orang Yahudi ya. Pas ngelihat begitu, oh ya udah, dia bisa ajaib gitu aja. Kalau kita jangan ya, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kalau kita dapat nih ya kejadian atau peristiwa-peristiwa ajaib yang datang pada hidup kita, harusnya jadi makin cinta dong sama Nabi. Nah, para astronot zaman sekarang membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Tuh, ya. Ini belahannya nih. Tuh. Masya Allah ya, ternyata bulan memang pernah kebelah. Dan itu ada bukti saintifiknya, ada bukti ilmiahnya ya. Nah ini dia nih, ini adalah salah satu yang paling tajam belahannya ya. This is the location of the spill that extend across the length of the moon ya. Nah kira-kira ya ini adalah salah satu tanda yang paling nyata gitu ya dari pembelahan bulan ini ya. Nah ini kalau dilihat dari foto ya, foto yang lainnya, ini kelihatan ada belahan bulannya, Masya Allah ya. Jadi peristiwanya pada saat itu bulan pernah kebelah, disambung lagi sama Allah. Coba kalau kayak gini ya, Superman gak bisa belah bulan ya gak? Ada di episode mana Superman belah bulan ya? Allah, Masya Allah ya. Jadi nabiku keren dan ajaib ya. Tulis dong, benar-benar ya nabiku keren dan ajaib gitu ya. Benar-benar deh nabiku keren dan ajaib. Ayo silahkan tulis ya. Benar-benar nabiku keren dan ajaib ya. Oke. Sip ya. Silahkan ditulis di komen. Sungguh nabiku keren dan ajaib. Nih Masya Allah belah bulan. Belah bulan, oh Masya Allah Nabi ngebelah ya. Tuh ya ngebelahnya begini tuh. Keren banget kan. Keren banget, Spider-Man kagak bisa. Apalagi ya, X-Men kagak bisa. Orang pura-pura doang itu mah. Itu kan pakai green screen, ya enggak? Saya juga bisa pakai green screen. Sekarang saya pakai green screen gitu. Ya, kalau nggak pakai green screen kagak bisa ya. Jadi itu mah pura-pura, bohong malah gitu ya. Nah kalau ini benar, Masya Allah, dibuktikan. Benar-benar nabiku keren dan ajaib. Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller
Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak, alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.